Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah kita semua sampai pada hari ini masih dikasih kesempatan dan kesehatan untuk terus belajar memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita semua sebagai umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membawakan tema tentang satu hal yang menurut kita simpel tapi sering kita skip dalam kehidupan kita, yaitu tentang bersyukur. Berbicara tentang bersyukur, di zaman sekarang bersyukur itu kadang kalah dengan satu kebiasaan, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Scroll Instagram iri, lihat TikTok minder, lihat SW temen overthinking, lihat pencapaian orang lain malah bilang, kok hidup aku gini-gini aja sih. Padahal yang kita lihat dari mereka itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan mereka. Dan tanpa kita sadari, dengan hal itu kita lupa bahwa nikmat yang kita hari ini bisa jadi itu adalah doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bersyukur itu bukan berarti hidup kita sempurna, tetapi kita menyadari bahwa dalam ketidaksempurnaan pun selalu ada nikmat yang bisa kita syukuri. Banyak orang yang bilang, kalau misalkan nanti aku sukses, aku bakal bersyukur. Padahal sebaliknya, kalau misalkan kita bersyukur, Allah sendirilah yang bakal mengantarkan kita kepada kesuksesan tersebut. Bersyukur itu bukan cuma bilang alhamdulillah di lisan, tapi juga menerima dengan hati dan membuktikan lewat tindakan. Misalnya, kita dikasih sehat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa ikhtiar dengan menjaga tubuh kita, dengan cara olahraga dan menjaga pola makan. Kita dikasih ilmu, kita amalkan ilmu itu. Kita dikasih waktu, kita manfaatkan buat belajar, menuntut ilmu, ibadah. Terus kita dikasih rezeki, kita berbagi, kita sisihkan untuk sedekah. Karena sejatinya bersyukur itu bukan cuma teori, tetapi aksi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang masalah terbesar kita bukan hidup yang sulit, tetapi hati yang kurang pandai mensyukuri. Kita sering lupa kalau misalkan makan banyak hari ini tuh nikmat, masih bisa tidur nyenyak itu nikmat. Organ tubuh yang terus berjalan tanpa kita sadari itu adalah kenikmatan juga yang luar biasa. Ada orang yang hari ini ingin hidup, tapi ajal lebih dulu menjemputnya. Sedangkan kita masih diberi napas, tapi sibuk mengeluh. Coba deh sekarang kita tanya ke diri sendiri, apa sih yang udah kita syukuri hari ini? Atau jangan-jangan kita lebih sering mengeluh kekurangan daripada menghitung nikmat. Gen Z itu sering disebut generasi paling cepat stres dan burnout. Kenapa? Karena terlalu sibuk mengejar apa yang belum ada, sehingga lupa apa yang sudah ada. Padahal kebahagiaan itu bukan soal memiliki segalanya, tapi menyadari bahwa apa yang kita miliki sekarang sudah lebih dari cukup. Ada satu quotes yang bagus banget, bunyinya itu, rasa syukur mengubah apa yang kita punya menjadi rasa cukup. Dan rasa cukup inilah yang membuat hati tenang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur juga bikin hidup jadi lebih ringan. Orang yang bersyukur itu gak gampang iri, gak gampang mengeluh,
gak sibuk menjatuhkan orang lain, karena fokusnya bukan pada kekurangan tetapi pada karunia kita sendiri. Coba bayangin kalau misalkan kita bangun tidur dan memulai hari itu dengan penuh keluhan. Duh, capek banget hidup. Kenapa sih hidupnya gini-gini terus? Tapi kita bandingkan sama orang yang bersyukur setelah bangun tidur. Kita bersyukur dan berdoa, ya Allah makasih udah bangunin aku hari ini. Energinya itu bakal beda, auranya bakal beda, dan cara jalani harinya pun bakal beda. Orang yang bersyukur itu bakal lebih happy, pikirannya bakal positif, dan jalani harinya pun bakal tentu enak dan enjoy. Oleh karena itu teman-teman, maka mulai hari ini mari kita biasakan 3 hal ini. Yang pertama itu syukuri hal kecil, bukan hanya hal yang besar yang kita syukuri, karena nikmat besar berasal dari hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Yang kedua, hargai proses. Jangan hanya ingin hasil, tapi lupa menikmati perjuangan. Yang ketiga, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena hidup itu bukan perlombaan. Setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bersyukur, kita sedang berkata, "Ya Allah, aku percaya rencanamu lebih baik dari rencanaku." Dan siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah tidak akan mengecewakannya. Semoga kita semua bukan hanya menjadi generasi yang cerdas, tetapi juga pandai bersyukur. Karena setinggi apapun pendidikan, kalau hatinya tidak tahu terima kasih, maka hidupnya akan tetap terasa hampa. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi orang-orang yang bersyukur kapanpun dan bagaimanapun kondisinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.